masuk. Silakan Mbak Manda, silakan duduk. Di sini. Iya. Ini tadi habis istirahat. Iya Ibu, habis istirahat. Oh, habis istirahat. Udah makan? Udah tadi barusan. Udah. Emang tadi habis pelajaran apa? Terakhir tadi sih matematika. Makanya kok kelihatan lesu. Habis ini pelajaran apa? Kalau habis ini sih pelajaran agama sih. Oh, habis itu pulang ya? Iya, pulang. Dijemput siapa? Kalau dijemput aku tiap hari sama masih. Tapi misalnya kalau mama itu nggak bisa jemput atau kayak lagi lembur, aku biasanya naik ojek online. Oh kalau dijemput mama. Iya. Emang kalau diantar apa diantar mama juga? Enggak, kalau diantar biasanya sama ayah sih, kayak sekalian pergi kerja gitu ayah. Jadi bagi tugas ya? Iya. Emang ayah kalau pulang itu nggak sore? Apa malam? Kok jemputnya mama? Mama tuh apa ya, kerjanya tuh lebih singkat gitu loh. Jadi kayak siang tuh udah bisa pulang. Tapi kalau ayah tuh kayak habis maghrib baru bisa pulang gitu. Oke. Emang rumahnya di mana Mbak Manda ini? Rumahnya di Babatan. Di Babatan? Oh. Ibu kok terakhir tahu di Ketintang ya? Oh iya Ibu, kayak kemarin tuh udah berapa ya, udah kurang lebih 6 bulan baru pindah di Babatan. Gitu. Gimana pindah rumah? Udah enak sosialisasi sama teman-teman? Udah enak sih, kayak lebih enak malahan. Soalnya punya teman kalau di Babatan ini. Gitu. Emang kalau di Ketintang nggak ada temennya? Atau lebih sedikit? Apa ya, kalau di Ketintang kan di perumahan kan kemarin itu. Jadi orangnya kan kayak individualis banget gitu loh Bu. Jadi jarang ada temen juga. Jadi keseringan tuh di rumah nggak ngobrol sama orang-orang situ. Tapi di Babatan ini kan aku nggak yang di perumahan gitu. Jadi banyak yang seumuran juga atau yang lebih tua gitu yang ngajak main lah dan sebagainya. Oke. Lebih nyaman lah ya berarti. Iya. Oke. Anda tahu nggak sih kira-kira kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu sih. Jadi gini, Ibu itu kemarin dapat laporan dari guru mapel atau bukan sih, sama guru walasnya Manda kan juga ngajar mapel ya. Dan memang beberapa guru mapel itu mengatakan Mbak Manda itu akhir-akhir ini tuh ngomongnya sedikit kasar kayak gitu. Dan terus saya tanya, emang sudah ditegur Bu, sudah diingatkan gitu? Katanya sih sudah, cuma kembali lagi. Nah, si ibu ini tadi bilang itu sudah berlangsung cukup lama, yaitu 2 bulan. Nah, di sini tuh apakah Mbak Manda merasa omongannya itu sedikit lebih kasar atau biasa-biasa aja? Biasa-biasa aja sih Bu ya. Kayaknya ya aku kayak ngomong atau kayak bicara itu kayak normal-normal aja, kayak aku kayak kemarin-kemarin gitu loh Bu. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ya, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, tadi kan kita udah enak banget ngobrol. Nah, di sini tuh Ibu sama Manda itu pengen melakukan sisi konseling gitu ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol lah mengenai laporan yang diberikan sama guru mapel dan guru walas gitu. Namanya ini konseling ya, Manda kan pasti udah tahu gitu kan. Nah, di sesi konseling ini Manda boleh ngobrol senyamannya Manda, boleh ngobrol seenaknya Manda, mau ngobrol ini, mau ngobrol itu, tenang aja, Ibu tuh nggak akan membicarakan ini di luar sesi ini, karena di sini ada asas kerahasiaan. Jadi sudah kita ngobrol santai aja, ikuti alurnya aja mau kayak gimana. Dan insya Allah karena habis ini kisaran 20 menit lagi Manda mau masuk ya? Ya lumayan lah, nanti kita ngobrol-ngobrol lah selama 20 menit ini. Nanti kalau memang dirasa waktunya kurang, kita nanti akibatkan ketemu lagi ya. Iya Ibu. Oke, jadi di sini Manda merasa ngomongnya biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau dari laporan Manda ngomongnya kasar gitu, dan itu sejak 2 bulan yang lalu. Emang Manda ini temennya siapa aja sih? Di kelas ada temen ya? Kalau di kelas ada beberapa teman yang dekat. Kan Manda udah kelas 11 kan? Manda ada teman nggak dari kelas 12 atau dari mana gitu? Kalau dari sekolah sih nggak ada sih Bu. Kayak lebih banyak tuh teman sekelas gitu. Kalau dari sekolah ya, teman sekolah. Terus tadi kan Manda juga bilang kan gitu kalau barusan pindah gitu ya. Terus Manda juga ngerasa lebih nyaman gitu di tempat yang baru ini. Itu teman-teman Manda seumuran Manda? Ada yang seumuran, tapi ada juga kayak lebih banyak tuh yang lebih tua gitu loh Bu. Kayak
anak kuliahan atau ada beberapa juga yang udah kerja gitu. Oh gitu. Oh jadi ini Manda tuh main bareng gitu ya sama mereka gitu. Iya. Itu ya ibu sambil nulis ya. Iya. Itu Manda mainnya tuh di mana biasanya gitu? Kalau di Biasanya rumah? sih kayak di rumah-rumah, kalau enggak kayak misalnya di luar rumah atau apa, tapi juga di tempat aku itu kayak ada apa ya, kayak pendopo lah intinya gitu. Nah biasanya tuh kita ngumpul di situ gitu, kayak yang ngumpul di situ sih kayak buat ngobrol-ngobrol atau makan bareng gitu. Oke. Kalau di rumah-rumah tuh kayak gantian gitu tak? Iya. Oh, berarti ngumpulnya kayak di rumah-rumah temen gantian atau di pendopo-pendopo gitu ya? Iya gitu. Nah, ngumpulnya ini kapan? Kan ya kan Manda kan dari Senin sampai Jumat kan full. Apakah satu minggu ataukah malam hari atau gimana? Apa ya, biasanya sore juga bisa sih Bu, misal kalau banyak yang bisa gitu ya sore, tapi kebanyakan tuh malam, soalnya kan pasti yang udah yang kerja pasti udah pulang, kuliah juga udah pulang gitu kan, jadi kayak biasanya malam gitu. Oke, berarti kayak kalau nggak sore malam gitu ya? Iya. Kalau weekend biasanya main nggak? Atau malah kan mbak-mbak kerja atau mbak-mbak kuliah kan biasanya punya kesibukan sendiri ya? Atau malah nggak main, malah mainnya ya cuma weekday aja gitu? Kalau weekend tuh kayak tergantung gitu loh Ibu, misal kalau ada acara yang nggak main, tapi misal kalau lagi pada nggak ada acara ya yang ngumpul yang bisa aja gitu. Oke, berarti tergantung lah ya, tergantung situasi gitu. Nah, ini mainnya itu kan sore atau malam. Itu biasanya malamnya tuh sampai kapan sih? Malamnya tuh kayak sampai jam 11 malam gitu. Itu orang tuanya Manda tahu? Tahu. Oh, gitu. Berarti kalau dibatasi nggak jam mainnya gitu? Enggak sih, tapi mungkin kayak ya jangan malam-malam banget, misal kayak jangan sampai jam 12 malam kayak gitu. Oke, berarti ini mainnya tuh sekitar sore atau malam gitu ya. Terus apa itu mainnya di pendopo lah sama teman-teman. Itu teman-teman Manda itu kayak apakah juga kan biasanya ada kartar gitu ya, kayak karang taruna gitu kan ya. Itu apakah juga kumpulan-kumpulan itu atau beda ibu kumpulannya lain gitu atau gimana sih? Kalau pas kumpul-kumpul itu lo bahasnya apa sih? Kan biasanya kalau kartar kan emang sering kumpul kan gitu, pasti ada acara aja gitu. Kalau yang kata itu temenku ada sih, tapi nggak semua, kayak ada beberapa doang gitu yang ikut. Tapi kayak kalau untuk yang buat anak kuliahan, misalnya seumuran aku itu nggak ikut sih itu. Terus juga kalau ngumpul tuh kayak bahas kayak keseharian aja, kayak random aja gitu bahasnya. Oke, random aja ya, wis bahas semua lah apa yang diobrolin gitu ya, bahas aja gitu. Terus ini kan Manda kan ibaratnya udah baru 6 bulan pindah tapi kayak udah bisa berbaur gitu ya sama teman-teman. Iya. Kalau yang di rumah lama itu apakah Manda juga punya teman-teman? Kalau yang di rumah lama itu nggak ada sih. Nggak ada. Kenapa? Memang nggak ada atau apa Mandanya yang males aja gitu? Karena ya apa namanya, yang tadi itu bukan perumahan ya, jadi kayak teman seumuranku juga tuh nggak main keluar gitu, jadi otomatis ya aku kan nggak ada teman juga kan, jadi mau keluar sama siapa gitu. Oh gitu. Jadi di Ketintang ini berarti Manda nggak punya temen ya, baru yang di Bambatan ini yang punya temen gitu. Oke. Nah, tadi Ibu juga udah tanya apa Manda di sekolah punya teman kakak kelas? Enggak, menurut Manda sih nggak ada yang gimana-gimana, tapi kalau kenal ada gitu ya. Cuma kebanyakan temennya dari satu angkatan lah ya. Terus kalau temen lain itu ya di daerah rumah yang baru gitu, karena yang baru pindah, dan Manda memang ngerasa nyaman gitu karena bisa ketemu teman-teman yang bisa diajak ngobrol, yang awalnya di Ketintang itu nggak ada temen gitu ya. Oke, nah kan ini kan Ibu dapat laporan ya kalau Manda tuh ngomongnya agak kasar. Menurut Manda nih, kan mereka kan udah gede-gede ya, yang di rumah nih, kita fokusnya ke yang di rumah itu. Mereka tuh ngobrolnya tuh menurut Manda tuh gimana sih? Biasa aja atau gimana? Atau kayak berbeda sih Bu, kayak aku tuh ngerasa nyaman itu karena mereka tuh ngomongnya sama yang anak lebih muda itu santai gitu, akhirnya aku juga ikut santai dan akhirnya nyaman. Atau menurut Manda itu kayak ya biasa aja gitu, seperti anak-anak gaul pada umumnya gitu. Yang itu sih Bu, kayak dia kan lebih tua kan, tapi ngomongnya juga santai gitu sama kita, jadi kitanya juga enjoy gitu loh, dan ngomong santai juga ke dia gitu loh, jadi
enak aja. Sama untuk omongannya itu menurut aku itu kayak ya biasa aja gitu ya, terbilang ya masuk lah untuk anak seumuran gitu ya. iya Omongnya kayak Surabaya gitu nggak sih? iya Kan soalnya kan anak-anak kerja anak kuliah gitu ya. Heeh. Kayak ya mungkin maaf ya kayak min anjay kayak gitu kan, kayak Iya. anjir kayak gitu. Nah mungkin itu apa Manda sering ngobrolin itu di maksudnya kayak kan itu kan kayak tambahan di akhir nggak sih biasanya obrolan yang kayak begitu kayak Iya. ngomong apa terus ditambahin anjay apa iya kayak gitu gak sih. Heeh. Nah terus kalau ibu nilai apakah pernah Manda keceplosan nih waktu ngobrol ada gurunya di dalam ruangan terus lagi ngobrol-ngobrol sama temennya terus keceplosan, pernah nggak keceplosan kira-kira? Tapi kayaknya pernah sih Bu. Pernah ya, entah itu sekali atau 2 kali ya. Iya. Mungkin waktu itu Manda lagi ngobrol sama temennya terus ngobrolnya tuh pas lagi keras gitu kan, pas lagi keras-kerasnya akhirnya guru yang ada di depan kedengeran gitu nggak sih? Bisa jadi nggak sih kayak gitu atau Manda lupa-lupa nih? Tapi kayaknya bisa jadi sih Bu. Oke, terus selama 2 bulan ini kan dari menurut laporannya kan 2 bulan ya katanya guru mapel sama guru wajib Manda. Manda udah kena tegur berapa kali sih emangnya? Kalau tegur itu ada beberapa guru sih kayak tegurnya tuh bilang kayak gini aja sih Bu, kayak Manda ngomongnya jangan kasar lagi sama temennya kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Tapi sejauh ini teman-teman itu nerima candaan itu berupa candaan atau gimana sih? Atau emang lagi ngobrol biasa? Ngobrol biasa juga pernah sih Bu, tapi kayak buat bercanda juga. Nah, menurut Manda, teman-teman Manda bisa menerima nggak obrolan atau mungkin bisa dikatakan candaannya Manda gitu? Ya mungkin awal-awal kayak kaget gitu Ibu, kayak ih kok kayak gitu sih, biasanya enggak, tapi kayak baru-baru ini kayak udahlah biarin gitu. Udah biasa gitu Iya. ya. Oke, jadi teman-teman merasa biasa aja ya gitu. Cuma di sini karena ibu dapat laporan dari guru mapel dan guru walas bahwa akhir-akhir ini sekitaran 2 bulan ini Manda bicaranya agak kasar kayak gitu kan. Nah sebenarnya menurut Manda nih dengan berbicara kata mohon maaf ya ibu harus mencontohkan kayak kata anjay atau anjir gitu menurut Manda sih itu kata-kata yang biasa aja apa kata-kata yang kasar? Kalau pertama kali main sih aku kayak kaget gitu loh Bu, kayak itu ngomongnya kasar banget sih. Tapi mungkin karena udah lama juga kan kayak sama mereka jadi kayak kebawa gitu, dan jadi yang tadinya itu nganggapnya itu kasar jadinya kayak perangan tuh kayak biasa aja gitu. Oke, jadi awalnya Manda sendiri nganggap itu kasar gitu, tapi karena sudah sering terus akhirnya kebawa ya gitu ya. Iya. Oke, sebenarnya tuh kalau diobrolin sesama temen itu bisa nerima gitu dengan kata-kata itu, entah temen yang di rumah atau temen yang di kelas itu bisa nerima kan ya teman-teman? Bisa ya. Bisa. Cuma kalau kiranya obrolan itu didengar oleh guru atau didengar oleh yang lebih tua, kira-kira itu bisa diterima nggak? Menurut Manda nih gimana? Mungkin kalau buat guru sama orang yang lebih tua kayak kurang sopan. Jadi kayak kurang sopan gitu ya. Nah benar Manda udah bisa menilai kan ya itu kurang sopan ya. Mungkin saat Manda ngobrol itu sama teman-teman yang awalnya Manda tadi kan sudah sempat bilang gitu, awalnya teman-teman tuh kayak kaget gitu, tapi lama-kelamaan udah biasa gitu ya. Mungkin kalau sama teman-teman itu oke gitu, walaupun sebenarnya kata-kata itu lumayan kasar dan mungkin jangan digunakan lah ya, cari kata-kata yang lebih baik lagi gitu. Tapi karena saat kata-kata itu Manda lontarkan mungkin di jam pelajaran dan akhirnya di situ ada ibu gurunya, nah di situ ibu guru mungkin merasa terganggu dengan perkataan yang kasar itu dan akhirnya ibu guru merasa wah Manda ini kok kasar kayak gitu. Terus ibu guru mungkin juga takut Manda ini pergaulannya gimana nih, kok tiba-tiba yang awalnya Manda nggak pernah ngomong kayak begini tiba-tiba kok ngomongnya kasar kayak gitu. Jadi maksud dari ibu guru itu bukan untuk Manda supaya Manda dimarahin di sini, enggak, cuma di situ biar Manda kayak introspeksi diri aja gitu, kira-kira apa yang sudah saya katakan atau apa yang sudah saya lakukan itu
sudah baik atau belum kayak gitu. Nah, menurut Manda, kalau Manda kan udah tahu itu kurang baik ya buat kalau didengar sama guru-guru. Itu menurut Manda gimana nih supaya tidak lagi ditegur guru atau supaya gurunya merasa bahwa Manda ini sudah berubah? Manda harus gimana? Itu sih ya pasti ngurangin ngomong yang kasar gitu. Terus juga apa ya, pas lagi apa ya main kayak coba filter omongan, terus juga kayak sebisa mungkin tuh jangan apa ya, jangan terpengaruh mungkin sama yang negatif-negatif yang atau enggak yang enggak bermanfaat gitu loh buat aku. Nah, benar. Anda udah bener banget ini, udah kayak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, di sini biar Manda semakin mau merubah dirinya, merubah omongannya yang sedikit kasar gitu, Ibu ada sesuatu nih. Jadi Ibu ini punya mata-mata ya di dalam kelas, di luar kelas, Ibu adalah mata-mata, entah itu dari guru, entah itu dari murid, Ibu ada mata-mata. Jadi di sini Manda harus berbicara yang baik-baik gitu. Jika dalam satu hari Manda bisa untuk tidak ngomong kata-kata yang seperti Ibu ucapkan tadi, kayak kata anjay atau anjir atau yang lain sebagainya, nanti Manda akan mendapatkan poin. Poinnya itu 50 dalam satu hari ya. Jadi dalam satu hari itu poinnya 50. Tapi kalau Manda mengucapkan satu kata itu, maka poin itu akan berkurang menjadi 30. Ya, menjadi dikurangi 20 lah, dikurangi 20 gitu. Nah, itu akan Ibu lakukan kira-kira kalau 1 minggu gimana? Boleh. Nah, nanti selama 1 minggu itu Manda akan melakukan itu, dan kira-kira nih, ini sebenarnya gue ada beberapa sih di sini ya. Manda ini suka apa akhir-akhir ini? Sekarang sih lagi suka kayak ngoleksi apa sih kayak pena berwarna gitu sih Bu. Oke, pena berwarna. Terus selain itu ada nggak sih yang Manda ingin? Emang buat apa penanya? Kayak aku tuh suka kayak nulis-nulis kayak jurnal, kayak hari ini tuh kegiatan apa aja kayak gitu-gitu loh Bu. Oke, berarti suka pena-pena sama kayak jurnal-jurnal gitu ya? Iya. Oke, ini kebetulan Ibu ada beberapa, wah ini kebetulan Ibu bawa nih. Ibu ada beberapa pena, bentar ya Ibu taruh sini dulu. Ibu ada beberapa pena yang berwarna-warni. Sementara ini dulu ya, nanti kalau itu Ibu bisa kasih lagi. Terus ini ada beberapa pena, dan untuk jurnal kayaknya Ibu punya gitu ya, cuma nggak dibawa Ibu sekarang ada di rumah gitu. Nah, ini nanti poin yang sudah Manda kumpulkan bisa Manda tukarkan dengan barang-barang ini, dan juga ada jurnal di sana. Jadi ini barang-barang ini tuh ada poinnya. Untuk yang ini, untuk apa itu namanya, pulpen, penanya ini tuh ada satu pulpen 50 poin. Jadi Manda kalau bisa mengumpulkan sebanyak-banyaknya poin, mungkin ada 200 poin gitu. Nah, Manda bisa ambil nih 4-4-nya. Tapi juga ada jurnal. Jurnalnya itu Ibu kasih berapa ya poinnya? 250 deh. Jadi kalau Manda bisa mengumpulkan poin sebanyak itu dan mau ditukarkan, itu bisa. Gimana? Kira-kira Manda mau nggak? Mau sih Bu. Mau ya, oke. Kita lakukan ini selama 1 minggu ke depan ya. Jadi sekarang tanggal 12, untuk minggu depan kira-kira tanggal 21 ya, 21 kita ketemu lagi dan kita lihat gitu progresnya Manda, dan semoga dengan ini Manda mau berubah ya. Bukan, Ibu gak membatasi Manda untuk berteman ya, tetapi itu tadi harus memfilter ya, memfilter apa saja, terus harus tahu batasan-batasannya kayak gitu ya. Dan kayaknya ini udah 20 menit, ini udah hampir 20 menit, Manda habis ini mau masuk ya. Kalau Ibu akhiri bagaimana sesi konseling ini? Boleh Ibu. Oke, berarti Ibu akhiri ya sesi konseling ini, nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Kita lihat nih Manda dapat poin berapa. Dan oke, kayak gitu. Oke, silakan Manda kalau mau itu. Terima kasih Bu. Iya. Silakan masuk. Wah, Mbak Manda. Silakan duduk Mbak Manda. Kasih Bu. Silakan duduk. Gimana? Ini menemui saya mau pulang ya ini ya? Iya, udah pulang. Kenapa tadi istirahat kok nggak bisa menemui saya? Oh itu Bu, kayak saya kumpul anak ekskul, itu Oh, nggak bisa. oke. Gimana selama 1 minggu ini? Ini sih Bu progresnya. Oke.
Ini hari Selasa poinnya 10 ya. Nah, Hari Rabu poinnya 30, Kamis 10, Jumat 30, Senin 50. Oh, ini tadi seharian ini udah nggak keceplosan nih. iya, Yang awal-awal masih sering keceplosan iya, ya. kan masih belum terbiasa. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini udah ada progres. Di sini kalau kita total poinnya 30, 50, 50, ini 130 ya. Wah, ini bentar. Ini tadi ini. Silakan nih mau dipilih yang mana ini deh. Nah, silakan nih. Ada 4, 1 ballpoint, nilainya 50. Oke. Aku mau ini 2 dulu. Oke, mau yang biru sama yang hijau ya. Iya. Oke, ini poinnya dikurangi 100, jadi sisa 30. Nah, gimana setelah selama seminggu ini deh mencoba untuk mengurangi? Apakah Manda udah terbiasa atau masih agak sulit? Udah mulai terbiasa sih Bu. Hmm. Tapi kayak ya awal-awal pasti kan sulit banget gitu buat kayak nggak ngomong gitu, nggak boleh sama temen. Tapi kayak aku tuh yakinin diriku sendiri gitu loh, kayak aku tuh bisa berubah gitu kan. Itu kan juga buat kebaikanku juga kan, jadinya kayak termotivasi juga gitu loh buat berubah gitu, jadi mungkin kayak cepet gitu. Terus kalau yang ngobrol nongki-nongki sama teman rumah, Manda masih sering nongki atau akhir-akhir ini kan akhir ini mau UAS ya gitu. Manda gimana? Kayak masih sih Bu, tapi kayak nggak lama, paling kayak dari habis maghrib misalnya sampai jam 8 aja, selebihnya kan buat belajar gitu. Oke, berarti agak dikurangi ya karena memang mau UAS. Oke. Karena ini sepertinya ini ada ini ya, kayak hubungan timbal balik gitu ya. Mungkin Manda sedikit mengurangi frekuensi ketemu sama teman-teman di rumah. Akhirnya Manda juga ini agak sedikit ngerem. Ini walaupun di awal sempat keceplosan ya, tapi alhamdulillah hari ini 50 poinnya. Benar-benar enggak keceplosan. Kira-kira nih dengan poin yang sudah Manda dapatkan dan dengan apa yang sudah Manda lakukan, kalau Ibu tambah 1 minggu, kira-kira Manda mau nggak? Mau ya sih Bu. Nanti Manda bisa tuker poin lagi dengan nanti ada pena baru juga, nanti jurnalnya ini tadi tuh Ibu belum bisa nemuin gitu. Nanti mungkin Manda kalau pengen mau jurnal yang Ibu ada, yang Ibu punya gitu, Manda bisa tuker jurnal itu. Oke, kita ketemu lagi ya di 1 minggu ke depan. Kita lihat progresnya Manda gimana. 1 minggu ke depan adalah 1 minggu sebelum UAS ya. Jadi minggu depan itu minggu terakhir sebelum UAS gitu kan. Oke. Kira-kira hari Senin ya. Kita sama-sama ketemu di hari Senin lagi ya. Nanti Manda bawa progresnya lagi, kita kita bahas lagi lah gimana sih progresnya Manda. Oke. Karena udah dijemput ini tadi. Lagi OTW sih Bu. Ya udah kalau gitu Ibu juga mau pulang. Terima kasih ya sudah mau menyempatkan ini di sela-sela mau pulang ini. Oke, baik. Terima kasih ya Manda. Terima kasih Bu. Ya. Silakan masuk. Wah, Mbak Manda. Silakan Ibu. Ibu. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Baik sih Bu. Baik, alhamdulillah. Ini tadi nemuin Ibu pagi-pagi kenapa? Iya, soalnya nanti pulang sekolah tuh ada acara Ibu. Jadi nemuinnya sekarang ya. Iya. Diantar siapa emangnya hari ini? Tadi sama ayah sih. Sama ayah. Oke. Ibu boleh lihat nih Oh iya. poinnya. Wah, lumayan ya ini. Ini 50, 50, 50, 50. Wah, ini udah bisa loh ini selama 1 minggu untuk ngerem ngomongnya ya supaya nggak keluar ya kata-kata itu. Gimana perasaannya Manda? Kayak apa namanya? Kayak ada beberapa guru tuh yang gitu loh Bu, kalau aku tuh udah jarang ngomong kasar lagi gitu, udah nggak pernah ngomong kasar lagi. Terus juga apa, guru yang kemarin negur aku itu kayak ngepuji aku gitu loh, kayak perubahan aku tuh menjadi lebih baik gitu. Terus kayak teman-teman tuh juga gitu kalau aku tuh udah jarang atau nggak pernah ngomong kasar lagi gitu. Oke, berarti bahkan guru-guru sama teman-teman udah ngerasa gitu ya perubahannya Manda.
Ibu juga dapat laporan dari guru yang kemarin sempat ngobrol sama ibu bahwa Manda sedikit ngomong kasar itu, dan mereka bilang wah Manda berubah ibu, benar-benar bahkan minggu kemarin masih sedikit ada keceplosannya bu, tapi yang minggu ini tuh kayaknya udah nggak ngobrol, nggak ngomong kasar lagi gitu, lumayan. Dan ibu juga dapat laporan juga dari beberapa teman-teman dan mata-mata ibu, dan mengatakan bahwa ya Manda memang sudah selama 1 minggu ini sudah nggak ngomong lagi kasar, dan sudah lebih ngobrolnya itu lebih difilter lagi, dan nggak lagi kayak yang saat ada guru tuh harus ngobrol terus gitu, nggak lagi kayak gitu ibu. Oh oke, berarti Manda sudah progresnya sudah sangat kelihatan selama 2 minggu ini, alhamdulillah. Dan karena ini 250, nah ini udah dateng nih, kemarin ibu kan bilang ada jurnal kecil, dan ibu juga ini ada lagi ballpointnya kalau Manda mau, ini warna-warni juga, dan ini ada brush yang warna-oranye, mungkin Manda mau. Kalau brush ini 100 poin ya. Oke, kalau jurnal kemarin kan 250. Iya. Kalau yang pena kemarin 50 poin. Nah, ini Manda ada 250 sama 30 ya sisanya kemarin. Jadi 280. Nah, ini kira-kira Manda mau tukar mana nih? Aku mau tukar ini aja deh. Oke, tukar jurnal. Oke. Karena kemarin udah tukar poin, tukar apa itu? Pena. Iya, Udah tukar pena ya, sekarang tukar jurnal. Berarti ini tinggal 30 ya. Oke. Karena ibu rasa Manda sudah punya progres yang cukup pesat ya selama 2 minggu ini, dan sudah bisa memfilter, sudah bisa nggak ngomong kasar lagi. Kalau ibu akhiri sesi konseling ini, kira-kira Manda bersedia nggak? Bersedia sih. Dan selama 2 minggu ini yang dirasakan Manda gimana? Kan udah ini ya, apa itu namanya, bicara kasarnya itu udah mulai terkurangi. Manda juga ngerasa ibu guru itu atau bapak guru itu udah ngerasa ada perubahan di Manda, teman-teman juga ada perubahan. Nah, feelingnya Manda tuh gimana sih, perasaannya Manda gimana sih? Kayak apa ya, lebih senang aja sih. Soalnya kayak ini kan perubahan buat lebih baik ya bu ya. Jadi guru-guru tuh juga apa sih namanya, banyak yang puji, maksudnya kayak nggak yang sensi gitu loh bu. Betul. Terus juga teman-teman juga kayak ngepuji juga kayak ini lo balik lagi kayak kemarin ya, lo bisa kayak ini kayak gitu-gitu. Berarti ada rasa seneng ya gitu, karena dapat pujian yang alhamdulillah menuju yang lebih baik gitu ya, berubah yang lebih baik lah. Oke, kalau gitu kita akhiri ya sesi konseling ini. Manda sudah bisa beraktivitas lagi. Ibu harap ini dipertahankan untuk nggak lagi ngomong kasar, difilter omongannya kalau sama ibu guru, sama teman, dan sama teman-teman di rumah. Terus karena bentar lagi juga mau UAS, semangat buat belajarnya, mainannya dikurangi. Yang kemarin pulangnya jam 8 itu sudah bagus banget, mungkin lebih lagi ditata lagi lah waktunya gitu ya, kan Manda udah gede, udah kelas 11, pasti sudah bisa memanage waktu. Oke, kalau gitu saya akhiri ya sesi konseling ini Manda. Iya ibu, boleh. Kalau gitu boleh, sekarang udah jamnya masuk nih kayaknya ya, Manda boleh masuk kelas. Terima kasih ibu. Sama-sama. Iya.